Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Sabila, kelas 12.5, akan menjelaskan mengenai bab 4, kesetaraan untuk mencegah perundungan. A. Mempelajari teks narasi. 1. Ciri teks narasi. A. Berisi cerita atau peristiwa yang disusun secara kronologis. B. Memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir. C. Mengandung konflik atau masalah. D. Memiliki unsur tema, latar, tokoh, dan sudut pandang. E. Menggunakan gaya bahasa naratif dengan kata kerja dan penanda waktu. 2. Jenis teks narasi. Teks narasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ekspositoris, artistik, dan sugestif. A. Narasi ekspositoris atau informatif, bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan jelas, serta dapat memperluas pengetahuan pembaca. B. Narasi artistik, dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. C. Narasi sugestif, digunakan untuk memengaruhi pembaca. 3. Struktur teks narasi. A. Orientasi, tahap pengenalan cerita. B. Komplikasi, tahap penggambaran kisah atau awal mula masalah atau konflik. C. Resolusi, tahap pemecahan masalah. Dan D. Koda, tahap penutup, memuat pesan moral atau amanat. 4. Fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. A. Fakta, merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat diindra. B. Fiksi, merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran, atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. C. Opini, adalah pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan. D. Asumsi, adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. 5. Istilah fenomena sosial. Perkembangan bahasa Indonesia membuat berkurang maupun bertambahnya kata dan istilah yang dapat dijumpai dalam KBBI. Perhatikan kembali teks berjudul "Saya Kerap Dirundung dan Ingin Kembali Percaya Diri". Teks tersebut memuat istilah fenomena sosial, antara lain istilah hoaks. Kata hoaks masuk ke dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2017. Istilah hoaks termasuk ragam percakapan yang memiliki arti informasi bohong. B. Mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. 1. Menyimak pembacaan teks fiksi. Menyimak pembacaan teks fiksi berarti mendengarkan dengan fokus dan memahaminya secara mendalam. 2. Menjelaskan tokoh dalam teks fiksi. A. Metode secara langsung. B. Metode secara tidak langsung. C. Metode telaah karakteristik melalui sudut pandang atau point of view. D. Melalui telaah arus kesadaran. Dan E. Melalui telaah gaya bahasa. Perwatakan tokoh dapat pula dianalisis berdasarkan motivasi yang melatar belakangi tindakan dan tingkah lakunya. Ada berbagai jenis tokoh fiksi, diantaranya berdasarkan beberapa hal berikut. A. Berdasarkan fungsinya, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. B. Berdasarkan perannya, ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. C. Berdasarkan perwatakannya, ada tokoh sederhana atau pipih, dan tokoh kompleks atau bulat. D. Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh, cerita terhadap sekelompok manusia dari kehidupan nyata, ada tokoh tipikal dan tokoh netral. E. Berdasarkan perkembangan perwatakan, ada tokoh statis dan tokoh berkembang. 3. Menulis resensi berdasarkan perwatakan tokoh. Menganalisis perwatakan tokoh cerita dapat digunakan untuk menulis resensi novel. Resensi novel merupakan timbangan atau bedah novel. Penulis resensikan pertimbangan dan mengupas novel untuk memperlihatkan kepada pembaca kelebihan dan kekurangan, baik buruknya, serta pantas tidaknya novel dibaca. C. Menyampaikan tanggapan. 1. Tanggapan secara lisan. Tanggapan secara lisan dilakukan dengan menggunakan sapaan sopan dan disampaikan secara santun. Saat menyampaikan tanggapan secara langsung di depan audiens, kamu dapat menggunakan ekspresi, gestur tubuh, intonasi, dan nada yang baik, serta volume suara yang tidak terlalu keras. 2. Tanggapan secara tertulis. Kamu dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis. Bentuknya dapat berupa teks tanggapan kritik dan pujian, deskriptif, atau sanggahan, tetapi tetap disampaikan dengan gaya bahasa sopan, santun, serta efektif. D. Menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. 1. Simpulan berupa peta pemikiran. Peta pemikiran merupakan metode mencatat kreatif yang memudahkan seseorang mengingat banyak informasi. Kamu dapat menyimpulkan struktur novel dalam bentuk peta pemikiran. Tuliskan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Unsur intrinsik meliputi penokohan, alur, setting, atau latar, tema, amanat, dan sudut pandang. 2. Simpulan berupa infografis.
Infografis merupakan media informasi yang dapat berbentuk teks dengan perpaduan gambar, grafik, ilustrasi, dan tipografi. Infografis merupakan representasi visual, informasi, data, atau ilmu pengetahuan secara grafis.